Ya, baik. Halo semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Bagus Jadi Waskito dan di sini saya akan mempresentasikan salah satu jurnal yang saya dapatkan tentang karbohidrat. Judulnya adalah Quantity and Carbohydrate Content of Glycomacropeptide Fraction Isolated from Raw and Heated Treated Milk. Oke, sekarang akan saya mulai untuk presentasinya. Ini adalah jurnal yang saya ambil dan langsung saja. Nah, untuk jurnal atau penelitian ini itu tujuannya untuk apa sih? Dari ini ngapain? Ini adalah untuk mengetahui perlakuan panas susu pada pelepasan dan kandungan karbohidrat glikomakropeptida atau GMP. Nah, di sini susu segar sebagai subjek utama ini akan diberikan 5 perlakuan panas yang berbeda, kemudian susu akan didinginkan terlebih dahulu, kemudian diinkubasi dengan simosin dan selanjutnya dipisahkan menjadi whey dan curd. Nah, GMP ini diisolasi dari setiap fraksi whey menggunakan metode pertukaran ion dan juga karbohidrat dilepaskan dari setiap sampel GMP menggunakan prosedur hidrolisis asam yang dimaksimalkan atau dioptimalkan. Nah, pertama kita introduction terlebih dahulu tentang GMP. Nah, GMP itu sendiri adalah rantai peptida yang memiliki asam amino ini sepanjang atau sebanyak 64 asam amino. Ini diproduksi selama pembuatan keju ketika uh, kakasein ini dibelah antara residu dari vanil 105 dan juga di antara metionin 106. Nah, ini oleh enzim simosin. Nah, GMP ini diisolasi dari whey keju menggunakan proses membran dan pertukaran ion. Ini dilakukan oleh beberapa produsen. Ini tujuannya lagi diambilnya atau diperolehnya GMP ini untuk dijual. Nah, kenapa dijual? Alasannya karena GMP ini dinilai memiliki kandungan nutrisi dan juga kandungan biologis yang bermanfaat bagi manusia. Beberapa contoh seperti GMP telah berhasil digunakan sebagai sumber protein untuk penderita fenilketonuria dan dapat menghambat proliferasi splenosit yang diinduksi oleh lipopolisakarida dari bakteri Salmonella tivimodium, kemudian juga meningkatkan aktivitas fagosit pada sel makrofag. Kemudian juga GMP dapat mengikat toksin kolera, racun dari E. coli, dan juga memiliki sifat sebagai antivirus. Nah, namun dalam produksi susu atau susu yang kita peroleh di pasaran itu kadang sudah mengalami proses produksi atau sudah diolah terlebih dahulu. Nah, pemanasan susu dengan suhu di atas 70 derajat ini itu dapat meningkatkan keamanan dan kualitas susu karena menghasilkan dari organisme patogen dan juga pembusuk makanan dengan tujuan dari pemanasan atau pasteurisasi atau pasteurisasi dari susu. Nah, namun perlu kita lihat pula bahwa perlakuan panas ini tuh juga dapat mengubah sifat dari fungsional susu dan pemanas ini nih untuk beberapa produk seperti yogurt dan keju ini merupakan faktor penting yang dikontrol secara ketat dalam proses pembuatannya atau proses produksi produk tersebut. Nah, perubahan utama apa yang terjadi pada pemanasan hingga 70 ke atas ini yang terjadi biasanya adalah denaturasi protein whey. Nah, denaturasi ini menginduksi pelepasan protein dan meletakkan ulang komponen kasein dalam struktur misal diikuti oleh serangkaian reaksi agregasi dan disosiasi. Oke, selanjutnya tentang material dan metode dalam penelitian jurnal ini ada 6. Yang pertama ada heat treatment of sample, ada renetting, ada selection of GMP, ada reverse phase, high performance liquid chromatography analysis of whey protein, kemudian ada carbohydrate analysis of glycomacropeptide, dan terakhir ada statistical analysis. Nah, tentang heat treatment of samples, ini tadi disebutkan di awal bahwa susu diberi 4 perlakuan panas yang berbeda dan tanpa diberi perlakuan. Jadi sebagai kontrol, tidak dilakukan panas untuk sebagai pembanding. Nah, 4 perlakuan ini itu dilakukan pada suhu 65, 72, 90, dan 100 dengan waktu yang berbeda. Untuk 3 waktu atau untuk 3 perlakuan ini dilakukan secara cepat yaitu pada waktu hanya sekitar 15 detik saja. Kemudian yang satu pada suhu 100 derajat ini dilakukan pada
rentang waktu selama 10 menit. Nah, untuk perlakuan dengan waktu yang cepat ini menggunakan PHE. Jadi susu dialurkan melalui ke dalam PHE sama PHE sama 15 detik ini susu akan mencapai suhu 65, itu diberi perlakuan dengan suhu 65, 72 dan 90 derajat Celcius. Sedangkan untuk susu pada perlakuan 100 derajat ini dilakukan menggunakan water bath, ditunggu terlebih dahulu hingga mencapai suhu 100, baru kemudian akan dilihat perubahannya selama 10 menit pada suhu 100. Selanjutnya pada renetting ini sampel susu ditempatkan dalam pot stainless steel kemudian diinkubasi dalam penanas air suhu 37 derajat, 37 baru akan ditambahkan enzim simosin, kemudian diaduk dan inkubasi hingga berbentuk gel yang rapuh. Setelah itu baru suhu penanas air dinaikkan hingga 55 derajat Celcius selama 15 menit, dan ketika sudah di suhu 55 ini akan dipertahankan selama 10 menit untuk menaktifkan enzim simosin tanpa mempengaruhi atau mendenaturasi protein whey. Kemudian isolation of GMP ini menggunakan sulfopropyl, kemudian ada aliquot ini rennet whey disesuaikan dengan pH 3, kemudian ditambah dengan 100 gram resin hingga pH terakhir menjadi 3,1. Diaduk perlahan selama 3 jam, kemudian disaring melalui corong Wagner, dan GMP nanti dielusi dari resin yang tertahan dengan 200 ml NaCl dengan masing-masing konsentrasi atau molaritas yang berbeda berurutan. Kemudian ini aliran melalui dan masing-masing fraksi dari elusi dari GMP ini kemudian digabungkan menjadi satu sampel untuk setiap perlakuan panas. Nah, kemudian untuk reverse phase high performance liquid atau ini menggunakan kromatografi analisis. Ini sampel yang tadi, sampel baku tadi dilarutkan dalam 5 mg per mililiter dalam air deionisasi. Kemudian sampel kering itu nanti di sampel nanti akan disaring menggunakan jarum suntik melalui 0,2 mm filter ke dalam 1 ml botol kromatografi botol SPLC. Nah, di SPLC ini ada sistem yang terdiri dari ada motor sistem, detektor yang semua dapat diatur atau disetel. Kemudian kolom yang dikemas dengan resin stearin divinyl benzen ini digunakan untuk memisahkan protein whey dengan gradient linear dari 14% menjadi 50% dengan larut B selama 15 menit, dan diikuti untuk pencucian kolom dengan larut A sebanyak 100% selama 3 menit. Kemudian untuk carbohydrate analysis of GMP, ini metode analisisnya ada 3 komponen yang dianalisis. Nah, kemudian ini berdasarkan metodenya itu dilakukan itu seperti metode yang sudah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti pada untuk mengecek pada saat itu karbohidrat glikoprotein hewan pada tahun 1991 dan 1998. Metode yang digunakan ini ada 5. Yang pertama adalah liberation of Eunesi, kemudian liberation of Galensi and Gal, ini pelepasan keduanya. Kemudian ada derivasi itu dengan 1 fenil, 3 metil dan 5 irazolon. Kemudian ada capillary electrophoresis, dan terakhir ada tentang larutan standar atau standard solution. Nah, nilai ada statistical analysis. Ini data diolah menggunakan univariate general linear model menggunakan perangkat lunak SPSS. Dan di sini variabel terikatnya adalah jumlah karbohidrat, sedangkan variabel bebasnya adalah kondisi perlakuan panas dan jenis sampel. Presipitat atau endapan, kemudian ada solubel atau terlalu, dan juga ada total GMP. Nah, nilai signifikansi yang digunakan di sini adalah 95%, dan kemudian uji post hoc digunakan untuk menentukan variabel signifikansi. Oke, selanjutnya tentang result and discussion, ini ada 2, ada simulation and analysis of GMP, dan yang kedua adalah carbohydrate content of GMP fraction. Nah, pertama tentang tabel 1, ini tentang isolation-nya. Hasil isolation kita dapat lihat pada tabel 1 ini adalah effect of heat treatment of milk on the amount of GMP recovered
from rendered whey. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa susu yang tidak diperlakukan apa-apa atau susu kontrol itu memiliki total GMP recover itu yang paling tinggi dan diikuti pada perlakuan high temperature short time itu sekitar 87. Sedangkan yang lain itu di bawah nominal tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika diberi perlakuan panas, ini susu akan mengalami perubahan, akan terdenaturasi itu tadi, sehingga GMP ini jumlah yang recover kembali itu tidak banyak ketika dia diberi perlakuan apa-apa. Ya, semakin tinggi suhu yang digunakan dan waktu yang digunakan itu semakin rendah GMP yang recover. Selanjutnya ini tentang ini penggunaan penggunaan kromatograf tadi. Ini dapatkan profile of precipitate dan juga soluble. Ini menggunakan kondisi yaitu yang 65 derajat selama 15 detik. Nah, ini bisa dilihat bahwa pada non-glikosilasi GMP ini memiliki titik yang lebih tinggi daripada yang glikosilate GMP. Namun jika dibandingkan antara precipitate dan soluble, ada GMP yang soluble ini memiliki titik yang lebih tinggi daripada yang precipitate. Oke, selanjutnya ini ada tentang carbohydrate content of GMP. Di sini kalau kita bisa lihat bahwa ini yang A ini yang precipitate, yang B adalah yang soluble, dan C adalah total dari keduanya. Nah, bedanya A yang ini ada A yang kecil, ini tuh adalah amount of gal NC. Kemudian kalau yang B itu ada gal saja. Kemudian yang putih itu adalah neonesi. Nah, kita lihat di sini itu ada korelasi yang linear antara total GMP konten dengan temperature milk heat treatment, bahwa makin tinggi suhu yang diberikan ini terjadi penurunan dari neonesi tersebut. Nah, ini kalau dari antara precipitate dan soluble linear korelasi linearnya itu lebih ke arah pada yang soluble, dimana seperti tadi ketika di awal itu hanya kontrol itu paling tinggi, kemudian setelah dilakukan 1, 2, 3, 4 itu mengalami penurunan. Nah, ini pada yang lain, pada komponen yang lain seperti gal dan juga galensi itu dirasa tidak ada pengaruh yang atau korelasi yang signifikan atau perbedaan yang signifikan, itu dirasa tidak ada. Semuanya terlihat similar atau sama. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa dengan pemanasan di atas 65 ini disampingkan ini dapat menghasilkan GMP dari simosin, dan sebelum rilis dari simosin ini dapat meningkatkan quantity of neonesi berdasarkan dari GMP yang diisolasi. Nah, menurunnya neonesi ini dapat menunjukkan itu bahwa adanya loss atau pengurangan dari total dari solid susu yang terrecover. Ini berasal dari kasein dan juga GMP. Especially if carbohydrates are removed by subsequent membrane processing. Nah, di mana saya sudah jelaskan di awal bahwa kita menggunakannya adalah membrane processing atau proses membran, maka di sini dilihat bahwa adanya solid yang hilang atau loss akibat dari proses tersebut, dan ini dikaitkan pula dengan heat treatment yang diberikan. Nah, untuk conclusion ya, yang pertama adalah hasil dan karakteristik glikosilasi GMP secara signifikan dipengaruhi oleh tingkat keparahan dan
perlakuan panas susu ini. Maksudnya tingkat keparahan di sini itu adalah bagaimana suhu ditingkatkan hingga dari 100 dan juga waktu yang lama itu memberikan pengaruh yang signifikan pada GMP yang recover. Semakin besar tingkat panasnya ini, semakin rendah jumlah GMP yang diperoleh kembali, dan juga semakin rendah jumlah dari neonasi yang terkait dengan fraksi GMP terlarut. Selanjutnya tentang dialisis ini terbukti dapat memecah GMP menjadi endapan dan juga bentuk larut yaitu presipitat dan juga soluble. Dari jumlah dari neonasi dan gal yang terkait dengan GMP yang tidak larut dalam air kira-kira setengah dari yang terkait GMP yang terlarut. Nah, ini menunjukkan bahwa glikosilasi GMP sebanding dengan kelarutannya dalam air. Terakhir adalah metode persiapan dan pemrosesan GMP pada penelitian ini tuh dapat digunakan oleh industri susu untuk memproduksi bentuk baru GMP atau juga lebih bisa memahami GMP ini jika diberi proses seperti ini itu apakah berpengaruh, apakah diproduksi terrecover kembali yang lebih tinggi atau lebih rendah, itu dapat menggunakan metode persiapan pemrosesan pada penelitian ini. Dan juga ini dengan metode ini juga dapat dilihat untuk meningkatkan pemulihan total padatan dari susu. Oke, baik, sekarang kita akan melanjutkan untuk presentasinya. Kita masuk ke sesi Q&A. Sudah ada 4 pertanyaan yang masuk dari teman-teman. Terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, langsung saja yang pertama itu adalah tentang apa penyebab GMP yang soluble memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan GMP yang presipitat. Nah, setelah saya baca ini alasannya itu adalah karena pada GMP soluble ini kan sudah berada pada fase cair ya untuk diuji menggunakan HPLC. Nah, sehingga menggunakan alat HPLC ini sampel yang dalam fase cair tentu akan lebih mudah dideteksi daripada sampel yang masih dalam bentuk presipitat. Selain itu juga terindikasi bahwa pada GMP yang soluble ini mengandung proporsi glikosilated GMP yang cukup signifikan lebih tinggi seperti itu. Selanjutnya yang untuk nomor 2 yaitu tentang bagaimana mekanisme terjadinya denaturasi GMP akibat pemanasan. Nah, sebenarnya di sini yang lebih diutamakan adalah denaturasi daripada whey protein itu sendiri karena GMP di sini dikaitkannya bukan bagaimana GMP terdenaturasi tetapi bagaimana GMP itu dirilis akibat dari pemanasan. Nah, pemanasan ini akan berpengaruh pada denaturasi dari protein whey tersebut. Nah, perubahan utama ada denaturasi yang menginduksi pelepasan protein dan adanya penataan kembali komponen kasein dalam struktur misel, diikuti oleh serangkaian reaksi agregasi dan disosiasi. Denaturasi di sini menyebabkan pelepasan GMP yang rendah. Pengurangan pelepasan GMP dari sampel yang diberi perlakuan panas kemungkinan besar karena tadi protein W-nya terdenaturasi berinteraksi dengan kasein K-kasein, ini akan mengurangi aksesibilitas simosin ke situs pembelahan K-kasein seperti itu. Lihat ini adalah contoh atau gambaran dari denaturasi protein. Baik, selanjutnya untuk nomor 3 itu tentang apakah ada alasan tertentu mengapa pada tabel 1 total GMP pada sampel yang diberikan perlakuan STS total GMP-nya lebih tinggi daripada perlakuan yang low temperature short time. Nah, setelah saya baca di sini sejauh di jurnal itu tidak disebutkan ya alasan spesifiknya kenapa kok di high temperature short time itu kok lebih tinggi daripada yang di low temperature. Tapi mungkin bisa disebabkan karena mungkin ada adanya sedikit error di sana, bisa disebabkan seperti itu, tapi pada jurnal ini tidak dijelaskan secara spesifik kenapa hasilnya seperti itu.
Kemudian yang terakhir, pertanyaan keempat itu adalah tentang apakah dapat dijelaskan lebih lanjut mengenai pengaruh heat treatment sehingga dapat mempengaruhi kuantitas dari neonasi. Ini jumlahnya itu terkait dengan sampel GMP terlarut atau GMP soluble yang diisolasi dari sampel susu yang diberi perlakuan panas adalah sekitar 10 sampai 28% lebih rendah daripada GMP terlarut yang tidak diberi perlakuan panas. Nah, kemudian ini menunjukkan bahwa heat treatment ini akan heat treatment di atas 65 ya, karena suhu yang digunakan ini 65 ke atas, ini mempengaruhi pelepasan dari GMP oleh simosin. Maaf, bahwa ini perlakuan panas ini mempengaruhi dari adanya kuantitas uh, dari neonasi ini. Nah, ini sebelum pelepasan oleh simosin ini juga terpengaruhi dengan pada GMP yang diisolasi. Kehilangan neonasi ini yang diinduksi panas dapat uh, menunjukkan bahwa padatan susu atau uh, solid solid milknya ini itu diperoleh kembali dari kakasein dan GMP, terutama jika karbohidrat yang dihilangkan ini dengan menggunakan proses proses membran. Kan dijelaskan juga di awal bahwa dalam percobaan ini untuk pemisahan itu menggunakan proses membran. Nah, di sini memang heat treatment berpengaruh ya, karena terutama setelah memberikan efek denaturasi, kemudian akhirnya ada GMP yang menurun akibat pemanasan itu, dan itu juga berpengaruh pada kuantitas dari neonasi tersebut. Mungkin sekian jawaban pertanyaan. Jika mungkin ada tanggapan ataupun pertanyaan lain nanti bisa disampaikan. Terima kasih.